saat tulisan paper atau jika ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan mengenai Scopus itu bagaimana, cara menulis yang baik dan benar itu bagaimana, atau hal-hal yang berhubungan dengan Scopus. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan langsung saja nggih dituliskan di dalam kolom chat yang sudah ada di Zoom ini, atau Bapak Ibu ingin langsung open mic untuk menanyakan juga bisa. Untuk sore hari ini akan dipandu oleh saya, Hanifah Fazri, dan juga Mas Hafid, Bapak Ibu, seperti itu. Sambil menunggu peserta yang lain masuk, mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Ada Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana Bapak? Nah, Mbak Hanifah ya. Saya dulu pernah punya penelitian tahun 2016 itu tentang pergeseran nilai budaya bagi masyarakat Lampung ya. Baik, Ya. Kemudian begitu saya ikuti pembahasan kita pertemuan kita yang pertama itu bahwa paper di Scopus itu bukan laporan penelitian, bukan laporan anu kan begitu kan, tapi menjual sesuatu yang kita temukan gitu kan. betul. Nah, kemudian dari situ saya mencoba mengotak-atik hasil penelitian itu, cuman masih belum pede gitu. Karena itu kayaknya perlu perlu ke lapangan lagi saya untuk melakukan konversi data itu kan tanggal tahun 2016. Oh, oke, data Tahun lama gitu Bapak. 2016 penelitiannya. Iya. Saya sudah otak-atik itu judulnya dengan judul karena kemarin itu kan katanya kita membuat sesuatu yang baru dilirik oleh Scopus itu bila sesuatu yang unik gitu dan ada tawaran yang dianu yang kita temukan gitu. Makanya saya buat itu judulnya sementara ini masih manfaat kehilangan adat gitu judulnya. Masih manfaat. Manfaat Oke. kehilangan adat biasanya kan kalau adat itu hilang rusak masyarakat. Tapi dalam konteks penelitian temuan itu justru adat yang hilang itu salah satu di antara nilai adat yang hilang itu di tengah masyarakat temuan itu adat Bet- mereka yang dipegang selama ini dibagi masyarakat Lampung asli itu yang mencari nafkah itu adalah laki-laki gitu. Oke. Nilai adatnya, nilai adat PL Pesinggirinya itu. Iya, Lalu kemudian di desa yang saya teliti di Kampung Tua itu udah bergeser masyarakatnya banyak ibu-ibu itu udah pada kerja. kerja jadi TKW ke luar negeri gitu. Oke. Jadi keluar negeri. Lalu kemudian imbasnya yang kami temukan rumah-rumah kampung mereka yang dulu rumah sederhana kayak seperti disulap gitu menjadi bangunan-bangunan yang permanen bagus dari hasil jadi TKW gitu. Saya beri tajuk itu salah satu di antara temuan manfaat dari hilangnya adat yang dipegang gitu. Itu gimana itu kira-kira Mbak Hanifah sama Mas Pak Hafid. Hafid kira-kira Oke. meraciknya itu. Oke. Makasih. Mungkin kalau nggih, Bapak. Mungkin kalau sudah ada hasilnya, Bapak, nanti Hmm. mungkin kita bisa otak-atik atau bisa kita benarkan di judulnya. Jadi tadi kan Hmm. Bapak mengatakan bahwa judulnya baru manfaat seperti itu. Hmm. Oke, sedangkan Bapak sudah ke lapangan dan sudah menemukan hasil. Jadi di Hmm. judul itu kita cantumkan hal yang berhubungan dengan signifikannya. Signifikan Hmm. di sini adalah bukan kita tuliskan manfaat, tapi manfaat dari penelitian penelitian Bapak ini ingin menonjolkan apa, gitu. Jadi Hmm. kalau di judul itu harus ada tiga hal, Bapak. Yang Hmm. pertama itu signifikan, yang kedua itu metode dan objek. Kalau Hmm. metode dan objeknya kan Bapak sudah ada, nggih. Jadi Hmm. dari kedua hal ini dia memberikan manfaat apa. Nah, itu kita coba utarakan di judul. Jadi kita memasukkan juga manfaat di judul gitu. Jadi pembaca itu sudah tahu oh ini manfaat yang dimaksud itu seperti apa gitu. Hmm. Gitu Hmm. Bapak. Oke. Kalau untuk hasilnya saya rasa penelitian Bapak sudah bagus nggih. Oh, untuk mencari datanya juga sepertinya sudah lengkap gitu nggih. Kalau semisal Hmm. mau ditambah juga boleh kalau Bapak mau ke lapangan lagi. Tapi kalau semisal menggunakan apa yang sudah ada pun bisa-bisa saja Bapak. Gitu. Oh gitu ya. Nggih. Hmm. Penelitian sederhana kalau kita membuat judulnya catching dan menampilkan ketiga hal itu SMO, signifikan method objek itu insya Allah masuk ke Scopus gitu. Oh gitu ya. Waktu itu saya mencoba mengoper karena dia penelitian kuantitatif kan, Nggih? bahwa yang dianggap menjadi apa namanya
apa namanya indikator pergeseran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi budaya itu nanti ekologi budaya, lingkungan itu kan Ya, ada beberapa variabel lupa saya ada tiga atau empat yang kita operasionalkan. oke. Intinya pada memang sudah jauh terjadi pergeseran nilai budaya itu. Nilai budaya itu sudah tidak begitu dipegang lagi gitu. Ya. Tapi justru yang menariknya justru tidak mengutamakan nilai-nilai budaya itu gitu. Malah secara ekonomis ya, secara anunya jadi begitu temuannya gitu. Jadi bagi kesejahteraan ya apa ya? Kurang paham saya itu apa membahasakannya itu. Gitu. Atau kalau tidak, itu kan tadi Bapak mengatakan ada 4 variabel, gitu nggih. Ya. Nah, itu kita ambil salah satu yang signifikannya dulu. Oh gitu. Nggih, jadi kita kita masukkan ke satu artikel, dia membahas satu variabel secara mendalam. Kita pilih Mm-mm. variabel yang paling signifikan di antara keempat itu, gitu. Oh, oh, ya. Biar fokus ke satu hal gitu, Bapak. Oke, oke, oke. Ya, Makasih oke. banyak, Mbak Hanifah. Sementara Sama-sama, itu dulu. Bapak. Oke. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya? Izin tanya, Ya, silakan. ah, itu berarti bisa ya artikel hanya membahas satu variabel aja? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi kalau semisal kita memiliki, kalau kita ambil dari disertasi gitu, nggih, itu kan biasanya ada beberapa variabel. Nah, itu kita bisa bisa jadikan beberapa variabel itu menjadi beberapa artikel atau beberapa paper gitu, Bapak. Kita bahas satu secara mendalam, jadi satu judul. Ambil lagi satu variabel secara mendalam, jadi dua judul gitu. Walaupun datanya sama, kalau variabelnya berbeda, bisa kita jadikan dia sebagai paper gitu, Bapak. Eh, bisa diulangin Mbak tadi, jadi satu variabel bisa beberapa artikel atau eh, gimana? dalam satu judul yang Oh, dalam satu mengandung judul. beberapa variabel itu bisa Hmm. kita jadikan beberapa paper. Jadi Oke. satu paper fokus pada satu variabel secara mendalam. Hmm. Seperti Ada contohnya nggak ya Mbak ya? contohnya mungkin Mas Hafid ada contohnya yang sudah di-download mungkin, mohon maaf. Oke. Nah, untuk contoh mungkin bisa Jadi yang izin Mbak, jadi yang dibahas bisa semacam SLR gitu ya Mbak ya? Oke, kalau SLR nanti beda lagi Bapak. Kita Hmm. kalau SLR itu nanti masuknya ke review eh, review artikel. Literatur review. Nggih, nggih, betul. Tapi kalau Oh. yang biasanya kita jadikan satu variabel secara mendalam itu Hmm. original research, tapi hanya membahas satu variabel saja. Kayak gitu. Oh, itu bisa Nggih. dimajukan jadi Scopus ya? Bisa, bisa Bapak. Akan ditunjukkan contohnya oleh Mas Hafid. Setahu saya satu judul punya Pak Jo pun juga ada Bapak Ibu yang dia hanya membahas penelitiannya hanya menggunakan pre-post gitu ya. Jadi hanya menggunakan video pembelajaran kalau tidak salah dan itu juga satu variabel kalau tidak salah. Itu pun juga sudah tembus di Scopus kuartil 3 gitu. Eh, ya, Ibu Ana bagaimana? Mbak, saya tuh mau nanya ya, Mbak ya. Ini bapaknya apakah sudah selesai ya, Pak? Bentar, ini baru dicarikan oleh Mas Hafid. Gimana Mas Hafid? sebentar, Mbak. Baru Oke, belum. Oh ya, oke. Mungkin Ibu Ana mau bertanya terlebih dahulu. Ya gini, Mbak, saya itu kan punya kemarin sudah ada satu penelitian gitu ya. Saya udah ke lapangan juga, terus saya udah scope-nya di penelitian pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya ambil tuh kayak role play, saya benturkan sama task-based learning approach gitu. Cuman saya tuh bingungnya adalah ini kan saya setting mau ke kualitatif ya Mbak ya. Nah, terus permasalahannya adalah ada tiga ada tiga data yang saya punya. Yang pertama itu adalah preparationnya itu
saya punya transkripnya mereka, kayak draftnya mereka, draft speakingnya mereka. Kemudian yang kedua itu data di lapangan berupa video mereka melakukan role play. Kemudian yang ketiga, saya punya data setelah mereka role play itu berupa survei. Jadi kayak mereka feedbacknya setelah role play, apa saja yang mereka rasakan, experience-nya kayak gitu. Nah, saya tuh bingung untuk merumuskan gimana gimana mengarahkan ini ke kualitatifnya gitu. Saya tarik dulu yang mana kayak gitu, Mbak. Oke, karena ini ada 3 data gitu nggih, Bu. Mungkin bisa Iya. diambil dulu salah satu. Jadi kita ambil dulu, Ibu mau memasukkan yang mana dulu untuk dijadikan dia sebuah paper gitu. Kita pilih salah satu data dulu, seperti itu. Tapi itu nggak bisa dijadikan satu gitu, nggak bisa ya, Mbak? Nanti ini bisa kalau variabelnya itu sama dan tapi nanti dia jadinya jadi kayak bukan mubazir ya. Jadi data yang lain itu dia bisa kita jadikan sebagai paper yang lain juga gitu loh. Hmm, Oke, jadi kalau masalahnya kan kalau yang saya ambil ini memang cuma spesifik satu kelas gitu loh, Mbak. Jadi nggak, gitu, Jen. datanya nggak banyak gitu. Dan kemudian saya ambil role play drama itu kan, namanya role play kan nggak mungkin satu orang gitu, Pak. Berarti kan beberapa kelompok orang gitu. Nah, Betul, saya betul. cuma ngambil 4 kelompok. Jadi 4 kelompok itu otomatis cuma empat empat skrip gitu. 4 skrip, 4 skrip berarti 4 video gitu. Oke, oke, Nah, Jen. baru yang feedbacknya baru itu banyak. Semua semua mahasiswa yang sudah melakukan role play baru mereka bisa ngisi kuesionernya itu gitu. Nah, saya bingungnya itu bagaimana cara memvisualisasikan itu gitu ke dalam bentuk kualitatif kayak gitu. Oke, mungkin nanti bisa diolah dalam bentuk tabel atau kita sajikan dalam bentuk diagram walaupun dia nanti kualitatif, Ibu. Jadi karena itu datanya banyak, kita jadikan satu dalam bentuk seperti itu. Gitu. Nanti kita olah di bagian ditampilkan di result dan kita perjelas di discussionnya. Gitu. Karena ini speaking ya, Mbak, saya jadi bingung gitu. Kalau kalau umpama let's say kuantitatif kan bisa bisa ngambil pretest sama post testnya gitu. Nah, kalau speaking ini saya bingung, saya ngambilnya yang mana gitu. Kalau saya, gambaran saya sih yang pertama saya coding dulu skripnya, yang preparation persiapan itu saya ambil dulu codingnya, kira-kira mereka eh, gimana gitu. Kemudian kalau dari coding itu kan pasti mereka punya vocab-vocab baru. Kemudian mereka juga ada beberapa instruksi yang sesuai dengan topiknya, itu saya coding dulu. Nah, baru nanti terus saya jajarkan sama yang di video. Jadi ada dua gitu. Saya malah mikirnya justru yang terakhir, yang kuesioner itu yang nggak saya pakai gitu. Atau gimana? Saya bingungnya di Oke. situ, Mbak. Iya, karena memang kadang kalau kebanyakan data juga bikin rancu juga nggih, Bu. Nah, maksudnya kita jadi bingung harus gimana menyajikannya. Cuman kalau secara kualitatif itu kan biasanya memang bisa sebenarnya keduanya atau ketiga hal data itu kita masukkan, cuma nanti panjang di bagian discussion gitu. Itu ya, Mbak ya. Oke, Oke. oke, oke. Iya, atau Nah, mau ibu gimana, Pak? ubah jadi kuanti gitu. Masalahnya kalau kuanti nanti saya belum belum paham betul gitu. Statistikanya kayak gimana belum paham gitu. Oh, oke, 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 Jadi oke. saya mikirnya, saya sempat ada kepikiran ke sana, Mbak. Jadi saya bikin kualitatifnya, saya ambil yang data satu sama data dua gitu ya, Mbak ya. Oke, iya, Kemudian iya. baru data tiganya itu nanti saya bikin lagi, bikin paper yang lain, datanya ngambil yang Data reflective ketiga. feedback yang ketiga Betul, itu. betul, betul, Saya betul. mikirnya kayak gitu. Cuman, nah ini tadi namanya kayak kayak foggy brain gitu. Lagi otaknya lagi ngeblank gitu. Saya bingung gitu sih. Berarti kalau Iya, mama saya pecah kasusnya kayak Bapak tadi, saya pecah dulu yang katakanlah data satu sama data dua, saya bikin satu paper. Nanti data ketiganya saya bikin paper yang lain gitu, nggak apa-apa kali ya. nggak apa-apa, Dengan nggak apa-apa. konsep Oke.
dengan konsep sama tapi mungkin kuantitatif gitu kali ya. Iya, betul. Betul. Kan nanti di hasilnya berbeda juga kan, Bu, walaupun basic datanya orangnya sama gitu. Kalau secara hasil sih kayaknya pastinya beda. Tapi Oh, kalau kalau mama gini Mbak, itu kan yang kemarin saya ambil itu kan khusus speakingnya gitu ya. Katakanlah nanti apakah itu bisa saya jadikan katakanlah ini role play satu, kemudian saya nanti bikin lagi role play kedua, tapi saya bandingkan antara hasil yang data tiga tadi, saya bikin data lagi, saya bikin data baru lagi, tapi kayak yang ke data ketiga itu bisa nggak Mbak? data baru lagi tapi dibikin seperti paper yang ketiga gitu, Ibu. Maaf. Gini, maksudnya gini, kan tadi kan saya, katakanlah saya udah punya paper nih, ngambil data satu sama data dua. Berarti kan sisa cuma data ketiga kan? Data ketiga, data ketiga udah kosong. Ini saya anggap ini adalah eh, data baru saya untuk Ya, paper baru gitu kan. oke. Nah, nah, terus saya pengennya, umpama saya pengen bentuk pretest sama post-test gitu, sejenis itu. Nah, yang data ketiga itu nanti saya bikin data satu, kemudian saya bikin lagi data tandingan, saya bikin data lagi yang lain, ngambil lagi, itu bisa nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa, bisa. Asalkan nanti Bisa. waktu penjabaran di discussion-nya itu kan pasti nanti akan berbeda ya, Bu. Karena yang data ketiga Hmm, itu menjadi data pertama dan ada tambahan data satu lagi gitu. hmm, Aman, hmm, aman. hmm. Oke, aman. Bisa. Bisa ya Mbak ya. Bisa Berarti itu. maksudnya nanti ke discussion-nya ya Mbak. Iya, discussion-nya. Oke Dan oke. pemaparan di result-nya pasti akan berbeda karena datanya juga ada satu data baru gitu. Aman. Oh, oke oke oke. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama, Ibu. Oke, Mas Hafid, bagaimana? Apakah sudah ketemu? Ya, Mbak. Nah, izin share screen Bapak Ibu. Oke, silahkan Mas Hafid. Oke. Hmm. Ini Bapak Ibu, contoh paper yang sangat simpel dan dia terbit di Scopus. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini Loh, cuma dari Bang, am video dulu Bapak ya? Ibu. Am dulu apa mandi dulu? Hah? Video. Am Nah, dulu apa mandi di sini, dulu? nah, mohon maaf. Mandi dulu apa am dulu? Hah? Nah, yang dijual dari paper ini Bapak Ibu yaitu quickly understanding. Jadi sebelum menggunakan menonton video dan sesudah kita bandingkan Bapak Ibu dan kita cek. Nah, di sini hanya menggunakan pre sama post. Pre sama post Bapak Ibu. Jadi variabelnya hanya menggunakan satu video saja. Jadi pembelajaran sebelum menggunakan video itu bagaimana hasilnya. Kemudian kita tambahkan pembelajaran yang menggunakan video. Hasilnya itu lebih mudah dipahami ketika melihat video. Semisal awalnya tidak menggunakan video dapat dipahami 15 menit. Kemudian kita cek menggunakan video ternyata bisa dipahami 5 menit. Nah, itu kan lebih mudah dimengerti Bapak Ibu. Itu saja bisa tembus Scopus C3. Ini adalah contoh paper dari Pak Jo sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu untuk contohnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu atau mungkin wah ini hasilnya gimana ya, pengolahan datanya gimana ya, sudah bagus atau belum ya, Bu. Nah, Bapak Ibu jangan apa ya, berpikiran seperti itu. Harus Izin Mas, optimis. izin Mas boleh nanya? Ya, silahkan Ibu. Mas, kalau untuk data itu kita Ya. eh, minimalnya berapa data yang harus kita Hmm. kumpulkan untuk Coba, untuk ya untuk syarat cukupnya lah gitu. ya. Coba kita lihat Bapak Ibu dari paper ini. Respondennya berapa Bapak Ibu? Mana ini untuk tampak? Lebih kecil dari PTK. Hanya Tujuh, 6 responden. enam, enam, enam. Ya, Enam.
hanya menggunakan 6 responden Bapak Ibu. Dan ini risetnya kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ya. Ya. Jadi kalau PTK kan 30, nah itu kan lebih banyak lagi ya Bapak Ibu. Ini cuma 6. Dan ini C3 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu dari data Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai disertasi, variabelnya banyak, Bapak Ibu bisa penggal-penggal atau pisah-pisah. Bisa menjadi beberapa paper nantinya. Kan kalau cuma dibuat satu saja sayang ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipisah-pisah. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, mohon maaf sebelumnya saya tadi agak lambat ikuti materi, Ya, tapi saya sempat ikuti yang terkait di beberapa variabel tadi yang bisa dipenggal-penggal. Maksudnya satu variabel bisa dijadikan satu ya, artikel gimana? atau jurnal, Pak. Karena kebetulan kemarin Ya, kan saya itu bisa menyusun, Bapak. ya, kebetulan kan saya kemarin menyusunnya pakai metode kualitatif. Nah, sementara kalau umpamanya saya ingin merubah satu variabel untuk satu paper atau jurnal, itu bagaimana cara untuk mengukurnya, Pak? Metodologi apa yang saya pakai, tapi dalam bentuk dia saya kualitatif, gitu, Pak. Nah, nanti Bapak Ibu cek variabel punyanya Bapak Ibu apakah bersinambungan. Misalnya variabel X. Nah, ketika pengolahan variabel X itu harus menggunakan variabel Y. Kalau Ya, tidak bisa berdiri sendiri, berarti cantumkan keduanya. Seperti itu. Beda halnya kalau variabelnya bisa berdiri sendiri tanpa melalui proses ataupun tidak apa ya terpengaruh. Nanti Bapak Ibu bisa ambil yang satunya. Seperti itu Bapak. oh berarti tetap gunakan dua variabel ya, Pak. Iya, jika Variabel variabelnya presentasinya. tidak bisa sendiri atau melalui proses tertentu untuk menghitungnya. Jadi di judul Bapak Ibu bisa menyantumkan satu variabel. Tetapi nanti di bagian metodenya Bapak Ibu baru jelaskan ada berapa variabel itu bisa. Jadi ibaratnya kita sembunyikan dulu variabel semuanya, kita munculkan di metodenya. Jadi ibaratnya judul itu kalau kata Pak Jo harus nyulek moto atau yang menarik semua orang itu pasti nengok. Dan pastikan eh, cara kasarnya seperti ini. Jadi orang awam yang tidak akademisi itu paham dari artikel Bapak Ibu. Contohnya, Hmm. digital marketing dapat meningkatkan performa marketing. Itu kan orang yang bukan akademisi, dia paham, oh menggunakan digital marketing dapat meningkatkan penjualan. Tapi kalau Di judulnya hubungan Hmm. antara digital marketing dengan performa marketing. Nah, itu kan judul riset. Orang awam yang bukan akademisi pasti bingung dari judul tersebut, Bapak Ibu. Tapi kalau judulnya saja sudah eh, menyem- mencerminkan kontribusi, itu kan sudah mengetahui, walaupun belum membaca isi papernya. Seperti itu, Bapak. Oh baik, Pak. Berarti di introduksinya diperjelas ya, Pak, begitu. Iya, Cuma ya, oke, baik, Pak. Cuma yang saya cuman agak meragukan, bukan sih meragukan sih tidak sih, Pak. Cuman bagian untuk pembahasannya itu nanti hmm, tidak cenderung sedikit atau gimana atau bagaimana cara meminimalisirnya itu atau memimprovisasinya lagi gimana itu, Pak, kira-kira? Atau entah kita tambahkan dia jurnal kah atau teori atau gimana, Pak? hmm. Nah, nanti untuk variabelnya bisa dijelaskan di bagian metodologinya, Bapak Ibu, di bagian introduction. Jadi kalau di rumah Scopus itu ada namanya kerangka paper. Kerangka paper itu nantinya akan apa ya, menjadi beberapa halaman. Kerangka itu cuma 1,5 halaman, 7 pertanyaan. Bagian introduction itu ada 3,
ada non, anon, dan who and why. Nanti dari kerangka tersebut kita keluarkan, akan kita susun menjadi draft papernya. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak. Pak, saya Iya. nanti boleh, kami bisa minta tolong dibantu siapa tahu ada contoh untuk template-nya untuk sebagai bahan coba-coba buat yang untuk dua variabel, Pak. Oke. Nah, nanti sebenarnya untuk dua variabel itu mudah, Bapak. Tinggal Bapak apa jelaskan di metode saja bisa. Jadi di introduction Bapak singgung sedikit, kemudian di metode Bapak perjelas. Kalau di judul itu satu saja nggak apa-apa. Jadi kita simpan variabel yang lain. Jadi judulnya itu sudah menarik dulu, Bapak. Baik, baik. Iya. Oh iya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak, Baik, izin makasih, Pak. bertanya, Pak. Ya, gimana Ibu? Mohon maaf untuk paper yang tadi Bapak tunjukkan sebelumnya, Pak. Itu kan Ya, dalam tanda kutip dia hanya deskriptif analisis dan hanya ya, 6 gitu, nggih, respondernya. ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan paper yang sesederhana itu gitu ya, itu bisa menjadi paper yang qualified untuk Ya. publish di Scopus itu gitu mungkin, Pak. Nah, mungkin saya akan jawab Bapak Ibu. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Di sini Bapak Ibu, kita cek di bagian referensinya. Referensinya Bapak Ibu terdapat 23. Coba kita cek. Nah, referensi ini Bapak Ibu terdapat link atau warna biru. Jadi referensinya itu juga terdapat di Scopus. Kita cek. Oke, kita cek Bapak Ibu. Referensinya berada di Scopus. Coba kita cek referensinya Hi1. Seperti itu. Jadi contoh halnya kalau Bapak Ibu apa ya, mendengarkan ceramah. Setiap umat manusia harus berbuat baik dan harus sodakoh. Nah, mungkin Bapak Ibu mau bantah, tapi kalau udah ada pola Rasulullah, nah Bapak Ibu kan sudah tidak bisa membantah. Jadi harapannya Bapak Ibu harus menyantumkan referensi yang terbaik. Misal Bapak Ibu tembak Hi3, tapi referensinya Hi1. Itu kan juga mengangkat paper Bapak Ibu. Oke, coba kita cek Bapak Ibu referensi yang lainnya. Coba nomor 2. Kita cek, kita klik lagi referensinya Hi1 lagi Bapak Ibu. Oke, kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu semua berwarna biru. Jadi kalau Bapak Ibu ada referensi yang apa ya, belum dipublikasikan, silahkan buang. Cari referensi terbaik di Scopus. Atau mungkin Bapak Ibu referensinya apa ya, jurnal Sinta. Nah, itu buang saja. Bapak Ibu cari jurnal yang ada di Scopus. Kalau bisa Hi1, Hi2. Itu akan menaikkan paper dari Bapak Ibu juga. Oke, coba kita cek. Nomor 15. Kemudian performa Hi1 juga Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa mengangkat paper dari Bapak Ibu. Karena referensinya terbaik. Seperti itu Ibu. Itu terkait referensinya, nggih, Pak. Apakah ada Ya. hal lain lagi, misalnya terkait metodenya atau pembahasannya atau lebih ke konten dari papernya gitu, Pak? Nah, yang pertama, judulnya harus menarik terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan, orang awam pun harus mengetahui isi dari paper Bapak Ibu. Kalau judulnya saja sudah hubungan antara video dan pembelajaran. Nah, itu kan sudah apa ya? Pembaca bingung, malas membacanya. Tapi kalau kita lihat dari judulnya,
dengan menggunakan video itu lebih memudahkan pembelajaran. Nah, itu kan orang belum baca isinya sudah paham dari maksud maksud papernya, Bapak Ibu. Yang pertama itu judulnya harus eye-catching, baru referensinya Bapak Ibu harus terbaik. Walaupun pengolahannya menggunakan pre sama post, hanya sesederhana itu. Jadi pastikan dari judul sama referensinya harus terbaik, Bapak Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh baik Pak, terima kasih. Iya. Mas Hafiz, izin bertanya, Iya, Mas Hafiz. iya, silakan Ibu. Iya, tadi saya sudah menanyakan di kolom chat, cuman tadi saya ada telepon, jadi mungkin Iya. Mas Hafiz sudah jawab pertanyaan saya yang di kolom chat tentang eh, ini keterangan di Scopus bahwa years currently covered by Scopus from 2018 to 2022. Ini artinya ada jurnal yang sudah discontinue ya, Mas Hafiz. Nah, Terima kasih sebelumnya. di bawahnya sudah ada keterangan belum Ibu? Scopus apa discontinue in Scopus. Oh iya, ya terima kasih Mas Hafiz. Ya, jadi di bagian yes currently covered by Scopus tahunnya harus sampai sekarang. Jika belum, biasanya di bawahnya akan ada tulisan scope discontinue in Scopus. Jika belum ada, biasanya itu masuk invent apa di Scopus baru di apa ya? Baru dicek seperti itu. Perilakunya jurnalnya seperti apa. Baru dipantau. Tapi izin Mas Hafiz di Ya. tampilan di Scopus layar perdananya itu ada grafik-grafik masih tertulis itu 2023 masih ada tampilannya Iya. Mas di grafiknya di layar pertama saya buka ranknya itu di Simago Iya. ranknya. Tapi pas saya cek di Scopus begitu walaupun tidak ada tertulis bahwa itu sudah discontinue gitu loh Nah, Mas. Itu yang membingungkan saya Mas. jadi Bapak Ibu, untuk updatean silahkan Bapak Ibu cek di Scopusnya. Kalau di Simago itu emang lama updateannya, berbeda dengan Scopus. Kalau Scopus 1 bulan sekali itu update, tapi kalau di Simago itu belum tentu 3 bulan atau setengah tahun itu update Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mencari jurnal referensi melalui Simago ataupun jurnal vendor, pastikan di Scopusnya itu aman. Seperti itu Ibu. Siap. Terima Iya, kasih Mas Hafiz. iya. Mas Hafiz, mau bertanya Mas. Iya, silakan Bapak. Kemarin saya pas workshop eh, Rumah Scopus, itu saya submit Q1 Mas. Iya. Itu di jurnal apa namanya Q1. Kalau di situ saya cek sebelumnya memang jurnalnya itu untuk memberikan acceptance itu 2 hari. Nah sekarang udah lebih dari 2 hari ya, belum ada tanggapan itu kira-kira statusnya saya lihat di jurnal itu masih with editor Mas. Hmm. Itu kira-kira saya tunggu aja atau saya resubmit lagi karena ada satu autor yang saya taruh emailnya salah gitu Mas. Eh, jadi belum dikonfirmasi sama autor yang keempat gitu loh. Saya taruh 4 co-autor, 3-nya sudah confirm, nah tinggal 1 belum. Nah, itu gimana ya Mas? Pengalaman dari Mas Hafiz ya? Apa saya tunggu aja sampai dapat respon bahwa ini di reject gitu ya atau gimana ya Mas? Hmm. Sebaiknya ditunggu saja Bapak. Karena untuk pengeditan autor itu sebenarnya akan dicek lagi ketika artikel Bapak Ibu mau submit. Jadi ketika revisi nanti apa ya penulis itu harus mengecek dari namanya, orchidnya, kemudian email itu akan ada waktu pengecekan lagi. Jadi tunggu dulu saja Bapak. Karena kan kalau Oh, berarti pre-submit memang tanpa dia berarti kalau memberitahu, memang kalau cepat direspon berarti memang di reject gitu. Kalau lama mudah-mudahan aja diterima ya, gitu ya Mas. ya Iya, iya. Bapak. Biasanya kalau lama itu antriannya banyak Bapak Ibu. Jadi seperti jurnal IC Fire itu kan ada yang 20, tahun 2025 sudah terbit. Nah, berarti kan jurnal yang masuk ke sana banyak Bapak Ibu. Antriannya banyak. Seperti itu Oh, Bapak. oke. Berarti saya udah boleh submit jurnal lagi sebelum itu di Iya, ini ya Mas. iya Bapak. Jadi kalau seumpama Bapak mau pindah jurnal, silahkan Bapak hidro atau Bapak tarik.
Seperti Oh, itu. Jadi oke. masuk baik-baik, Bapak apa keluar juga harus baik-baik. Kalau mau, Oke. iya, Izin Baik. tanya ke, iya silakan Ibu Ati. iya, ini saya sudah ngirimkan ke Scopus. Nah, ini khawatir tiba-tiba misalnya tahun 25 itu ternyata discontinue. Nah, itu bagaimana ya? Karena yang sekarang tambah itu kan years currently covered by Scopus from 2019 to Iya. 2024. Nah, ini khawatir gitu gimana ya, Mas? Tanda-tandanya atau ada gimana? Tanda-tanda dia akan discontinue seperti itu ya Ibu. Betul. Iya. Kalau yang tahun dari 19 sampai 24 itu kira-kira 25 tidak discontinue ya, Mas? Iya, izin saya screen Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat. Coba, baik. Misalnya, Mas, izin Mas, iya, sebentar Ibu. sebelum Nah, sebelum jauh nanti nah, terlupakan gitu ya. Tadi artikel yang dikasih contoh yang sangat sederhana, enam subjek aja tadi, kuantitatif pula gitu ya. Buat saya menarik nih karena saya suka penelitian kuantitatif gitu. hmm, Itu boleh nggak dijadikan referensi, Mas? Boleh nggak kami hmm, dapatkan aksesnya? boleh Ibu, boleh. Oh, ya. Di Oke, mana kami dapat aksesnya? oke. Nanti sebentar nanti coba saya kirimkan melalui kolom chat ya Ibu. Oh, baik. Terima Ya, kasih. Terima kasih. yang kita bisa lihat Bapak Ibu, emang kita tidak bisa langsung mengejudge jurnal tersebut predator atau tidak. Tapi kita bisa mengantisipasinya. Kita cek tahunnya sampai tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu, di bagian Scopus Content Coverage ini. Nah, pastikan di bagian content coverage itu tidak ada kenaikan yang signifikan. Bapak Ibu bisa cek 3 tahun terakhir. Jadi kalau dari 98, kemudian 83, kemudian 63 itu kan masih cenderung stabil Bapak Ibu. Tetapi kalau dari misal 63, kemudian naiknya 300 atau 500, nah Bapak Ibu harus curigai. Nah, biasanya kalau jurnal tersebut seperti itu akan langsung discontinue. Dan ketika Bapak Ibu misal apa ya memperbaiki sudah revisi, kemudian revisinya sudah dikirimkan. Ketika mau publish atau apa ya mau accepted, Bapak Ibu cek lagi jurnalnya masih eksis di Scopus atau tidak. Misal discontinue sebelum publish, Bapak Ibu kan bisa menarik atau mengwithdraw. Bapak Ibu bisa menyurati, berhubung jurnalnya discontinue, saya akan menarik artikel. Dengan catatan itu belum terbit. Itu bisa. Tetapi kalau jurnal Bapak Ibu sudah terbit, nah itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sebelum terbit, Bapak Ibu cek lagi. Kemudian kita bisa mengeceknya melalui set score-nya Bapak Ibu. Coba kita lihat di tahun 2022. Set skornya 16,0 Bapak Ibu. Kemudian kita cek di tahun 2023-nya. Jika mengalami kenaikan seperti ini Bapak Ibu, berarti jurnalnya bagus. Jurnalnya ada kenaikan citasinya. Jadi set skor itu apa Mas? Jumlah citasi Bapak Ibu dibagi jumlah dokumen yang masuk. Jadi citasi tahun 2020 sampai 2023, kemudian dibagi dokumen dari 2020 sampai 2023. Jadi kalau ada kenaikan berarti itu jurnalnya bagus. Tetapi kalau kita cek, kita masuk ke coba sources, kemudian data webologi. Nah, ini salah satu jurnal yang sudah discontinue Bapak Ibu. Nah, kalau discontinue ada tulisannya coverage discontinue in Scopus. Kemudian kita cek perilaku jurnalnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat dari 18 ke 28. Kemudian dari 28 ke 94.
ke 94 langsung naik 3 kali atau 4 kalinya. Kemudian discontinue Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus cari yang stabil. Coba kita cek set skornya. 2020 1,1. Kita cek 2019-nya. Walaupun mengalami kenaikan, tetapi jumlah dokumennya juga kenaikannya signifikan Bapak Ibu. Itu bahaya sekali. Jadi kenaikannya dianggap tidak wajar oleh Scopus. Seperti itu Ibu untuk Oke. kita. Itu yang Nah, di punya masnya kan tuh sampai dengan 25. Nah, kalau yang ya, saya ini sampai tahun 24. Nah, itu nggak apa-apa Ibu. aman Nanti nggak ya, Kak? aman, aman Ibu. Jadi nanti di tahun 2025 ketika apa terbitan pertama itu akan diupdate oleh Scopus Bapak Ibu. Nanti Oke. jadi tahun 2025. Kalau Bapak Ibu mengecek misalkan bentar lagi tahun 2025. Bapak Ibu Januari mencari jurnal tujuan, pasti banyak jurnal yang masih nanti tahunnya 2024 karena belum ada updatean atau terbitan pertama. Nanti biasanya Scopus akan mengupdate tahunnya ketika jurnal tersebut sudah terbitan pertama. Misal terbitan pertama Maret. Nah, berarti di Scopus nanti berubah tahun 2025 bulan Maret seperti itu. Oke. Ya. Iya, Terima kasih, bisa tanya Mas. Mas. Iya, silakan Bapak. Iya, tadi kan saya menarik tadi ya. Artinya yang apa penghitungan sederhana pun bisa dipublish di Scopus gitu ya dengan Nah, referensi sebagainya gitu ya. iya, Ibu. Cuma saya pengen tahu Mas, misalnya kita misalnya untuk akses misalnya harus Q1 gimana caranya itu ya? Bisa nggak Oke. kita misalnya untuk pemilihan-pemilihan itu bersama tema dan apa namanya itu Q1-nya gitu biar kami yang awalnya penelitian biasa aja itu Iya. bisa jadi bagus begitu Pak. Ya, makasih. Nah, kalau Bapak Ibu ada lisensi Scopus, nanti Bapak Ibu bisa melalui set untuk mencari referensinya. Contohnya digital marketing. Oke. Nggak kelihatan Pak. Oh, Iya maaf, ya, mohon maaf. belum saya share ternyata. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah sudah. Nah, ini ketika Bapak Ibu mempunyai akun lisensi. Kemudian kita bisa memfilter. Oke, kita filter dulu berdasarkan 5 tahun terakhir. Kemudian artikel, review, bawah lagi final, ke bawah jurnal, English. Kemudian limit atas. Nah, kalau di Scopus Bapak Ibu, kita bisa mengecek di bagian sources-nya. Di sini kita berdasarkan citasi penting. Di bagian sources. Kemudian klik kanan, nama jurnalnya Open Link Method. Ini untuk mengecek berada di kuartil berapa. Itu kalau melalui Scopus. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya akun lisensi, bisa menggunakan namanya Sendirect. Sen, Sendirect. Contohnya sama, mungkin digital marketing. Oke, lalu login terlebih dahulu. Kita bisa memfilter sama Bapak Ibu. Kita filter 5 tahun terakhir ke bawah review original artikel atau riset artikel. Ke bawah lagi kita pilih English, kemudian open access. Nah, caranya gimana Mas? Untuk mengetahui dia H1 ataupun H2. Bapak Ibu bisa copy nama jurnalnya,
Seperti ini, kita copy, kemudian masuk ke Scopus. Dan untuk mengeceknya, Bapak Ibu tidak perlu akun berlisensi. Kita masuk ke bagian sources, kan kita sudah tahu Bapak Ibu nama jurnalnya. Tinggal kita enter saja berdasarkan title. Nah, di sini 73, berarti V2 Bapak Ibu. Coba kita cek lagi. Bawahnya, industrial management. Nah, copy lagi, masuk ke Scopus. Nah, I1 Bapak Ibu. Seperti itu mengeceknya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana Bapak? Apakah sudah terjawab? Baik Mas, terima kasih ya. Cuma berarti harus lebih baik akun lisensi gitu ya. Ya, walaupun tidak ada akun lisensi, Bapak bisa menggunakan SendDirect. Oh iya iya, baik, makasih. Izin Mas, sedikit Ya, minta silakan. bantuan. Boleh tidak Mas, kalau kami dibagikan tips untuk download jurnal yang tidak bisa di-download gitu. Siapa tahu ada trik tersendiri, Mas. Nah, sebenarnya untuk memilih jurnalnya ya Bapak. Iya. Nah, untuk memilih jurnal sama trik and tipsnya. Jadi Bapak harus mengecek tahunnya harus sampai sekarang. Seperti tadi Scopus apa currently-nya sampai 2024. Kemudian pastikan di bagian kenaikan atau Scopus content coverage-nya itu harus stabil Bapak Ibu. Harus stabil. Setelah itu, Bapak Ibu harus cek di halaman jurnalnya. MN Scoop-nya cocok, kemudian terbitannya setahun berapa kali, kemudian lamanya, itu harus dipertimbangkan. Atau mungkin SCN-nya, kalau Bapak Ibu ada syarat-syarat tertentu, Bapak Ibu juga harus cek. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya Bapak. Mungkin eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anifah terlebih dahulu. Baik. Sampai mana tadi Mas? Mohon maaf. Oh, ada yang tanya Mbak, bagaimana cara menggabungkan Grammarly dengan Word? Bagaimana cara menggabungkan Grammarly dengan Grammarly. Word? Oke, dari Bapak atau Ibu nggih ini. Mohon maaf sebelumnya, aduh, saya terlalu terang nggih Bapak Ibu. Jadi untuk penggabungan Grammarly di dalam Word itu kita akan ada aplikasi Bapak Ibu. Biasanya kalau Bapak Ibu download melalui Google Chrome itu kan biasanya akan terdownload secara otomatis Grammarly desktop. Nah, ini kita harus mencari Grammarly for Word gitu judulnya. Silahkan nanti coba dicari di Google Chrome atau jika pengguna MacBook silahkan nanti dicari di dalam Word, Microsoft Word-nya di Home, lalu ada add-in di MS Word, silahkan dicari di situ Bapak Ibu. Grammarly for Word gitu. Kalau untuk link sepertinya kita ada, cuman sebentar. Mas Hafid mungkin boleh minta tolong untuk dibagikan link yang buat mendownload Grammarly itu, Mas. Mohon maaf. Coba saya cari. Soalnya saya di PC ini tidak ada link itu, Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk Grammarly Forward akan di-share Mas Hafid di kolom chat ya Bapak Ibu. Beserta tadi Mas, referensinya yang tadi Mas, jurnalnya Pak Jo. Sudah, kalau yang Jurnalnya Pak Jo. referensi sudah saya Oh, kirim. untuk jurnalnya Pak Jo sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Izin Pak, nanti tolong di-share rekamannya. Anjir, nanti untuk Izin, izin, Mas, nggak ada di kolom chat. Saya lihat ini. belum masuk Mas Hafid. Oke, coba. Oke, akan kami ulangi untuk mengirimkan ke Ibu. Baik.
Selanjutnya izin Pak. Sebentar, Mbak sebentar. Ya, Tadi ada pertanyaan, mohon maaf. Ada pertanyaan tadi Grammarly forward tadi itu nggih. waktu penjelasan pertemuan pertama kan ada tuh dari Indonesia di translate ke Inggris, Inggris ke Indonesia di dalam Word. Apakah itu maksudnya? Bukan, beda Ibu. Kalau Ada untuk lagi. iya, Oh, kalau untuk yang pertama itu adalah translator. Jadi hanya untuk hmm. menerjemahkan, penerjemah yang ada di Microsoft Word kita. Oh, ini Nggih. structure kalimat. Oh ya. Ya, Oh. Grammarly-nya Jadi ada Grammarly juga ya yang bisa forward. di-add-kan ke Word-nya. Betul ada. Cuman Oh iya, mungkin kalau iya. untuk Grammarly for Word ini nanti akan dikirimkan linknya karena sepertinya di internet sudah dihapuskan. Jadi sekarang di internet hanya ada Grammarly desktop. Jika Bapak Ibu download Grammarly lalu ada di layar laptop pojok kiri bawah ada buletan. Nah, itu biasanya itu adalah Grammarly desktop. Jadi untuk Grammarly untuk Microsoft Word ini memang dibutuhkan link khusus nanti akan dikirimkan oleh Mas Hafid di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah Oke, saya baik. kirimkan Bapak Ibu, itu berupa aplikasi Grammarly-nya langsung. Tapi saya Oke. ekstrak menjadi RAR. Silahkan nanti Bapak Ibu pilih diekstrak All. lebih dahulu, baru diinstal. Dan untuk Betul. penginstalannya, pastikan Microsoft Word, PowerPoint, Excel tertutup semua. Betul. Karena nanti akan tertautkan ke dalam Word-nya Bapak Ibu. Jadi bedanya adalah kalau Grammarly desktop itu apapun yang Bapak Ibu buka, apapun yang Bapak Ibu klik, dia akan checking. Jadi akan bekerja setiap kali laptop kita nyala. Tapi kalau Grammarly Forward, kalau Bapak Ibu open filenya di Word, lalu Grammarly-nya baru di open, dia baru akan bekerja. Jadi untuk kerja laptop itu tidak terlalu berat. Seperti itu Bapak Ibu. Halo Bisa, Mbak Hanifah, nggih? apakah Ya. sudah selesai untuk Sudah? Gimana? sharingnya? Oh, yang penjelasannya, Mas? Ya, nanti saya bantu penjelasan. Mungkin bisa. Masih ada Oke. pertanyaan lagi? Atau mungkin ada pertanyaan lagi yang belum Mungkin ada pertanyaan. terjawab? Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sebelum Mas Royan masuk untuk menerangkan bagaimana jadwal camp Rumah Scopus. Yang ini Mbak Grammarly tadi dengan Word tadi bagaimana cara supaya jangan berat ya atau Ini di dalam kolom chat sudah dikirimkan Mas Hafid berupa aplikasi RAR, Bapak. Silahkan nanti ada di-download. ada Grammarly add setup ya yang dikirimkan. Iya, aja ini. Itu Silahkan otomatis di-download. diinstal aja. Ya, nanti setelah itu kita ekstrak all dulu karena ini bentuknya masih RAR, masih zip gitu folder. Silahkan nanti diekstrak lalu Bapak tautkan atau Bapak install aja biasa. J. Oke, kita coba. Oke, makasih. Sama-sama, Satu Bapak. lagi yang quick understand itu apa? Untuk apa itu ya? Ini adalah salah satu referensi tadi. Ada salah satu ibu yang menginginkan jurnal Pak Jo untuk dijadikan referensi. Nah, ini Oh, adalah salah satu jurnal Pak Jo yang dia menggunakan subjek sedikit, penelitian sederhana, tapi bisa tembus Q3. oke. Gitu, Oke, Bapak. makasih, Mbak. Baik. Mungkin sudah cukup, Mas Royan. Silahkan saya kembalikan waktunya ke Oke. Mas Royan. Ya, terima kasih Mbak Hanifah, Mas Hafid untuk penjelasannya pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan untuk webinar sharing session pada sore hari ini. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, terutama bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin submit papernya di bulan Januari, ya, di awal tahun. Untuk webinar pada sore hari ini akan dikirimkan rekamannya mulai besok pagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ditunggu, webinarnya akan dikirim melalui via WA dan via email Bapak Ibu sekalian, mohon ditunggu. Dan untuk sharing session pada sore hari ini akan selalu dilaksanakan insya Allah di setiap hari Kamis di jam 19.30 WIB, mohon maaf di jam 15.30 WIB. Jadi Bapak Ibu sekalian berhak untuk selalu mengikuti webinar sharing section pada hari Kamis sore di 15.30. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terus saya coba jelaskan untuk Rumah Scopus memiliki dua program lanjutan, yaitu pertama yaitu kelas online dan camp. Nah, untuk kelas online ini kita kelas online target
8 kali pertemuan nanti akan submit paper di pertemuan ke-8. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin papernya jadi di awal Januari itu bisa mengikuti di batch 15, nanti akan dibuka di tanggal 3 dan nanti akan dimulai di tanggal 3. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin submit papernya di pertemuan ke-8 di kelas online batch 8 batch 15 itu bisa nanti saya bantu untuk daftarkan untuk investasi yang akan dikeluarkan untuk kelas online ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini nanti akan mendapatkan potongan dari 1.875.000 menjadi 750.000 saja dengan memasukkan memasukkan kupon new member. Nah, caranya dengan ke rumahskopus.com nanti tinggal scroll ke bawah, nanti tinggal memilih kelas online. Dan jika mungkin Bapak Ibu sekalian kesusahan untuk mendaftar secara online, nanti bisa langsung chat ke CS kami Bapak Ibu sekalian seperti itu. Terus untuk kelas untuk campnya sendiri, campnya berfokus selama 3 hari. Nanti di pertemuan ketiga akan submit paper Ibu Bapak Ibu sekalian. Untuk jadwal campnya sendiri nanti di Jumat Jumat minggu depan soalnya untuk di Jumat bulan minggu ini nanti sudah penuh. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang di Jogja mungkin bisa mengikuti camp secara online, secara offline. Nah, campnya ini selama 3 hari nanti akan fokus untuk submit paper sampai hari ketiga seperti itu. Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian Iya terkait Pak, mau tanya Pak. ya monggo Bapak. Nah, untuk model campnya gimana ya? Karena kan misalnya begini nih, kita kan belum punya banyak pengalaman terkait penerbitan lah. Kami kan sudah punya misalnya penelitian, apakah nanti itu kami dibimbing dalam misalnya bagaimana desain layoutnya. Iya, Misal kalau nggak oke. bisa, takutnya kami nanti ikut ternyata ketinggalan kan, nah, repot juga nanti ternyata nggak bisa cuma submit tapi ternyata nggak sesuai begitu. Siap Bapak. Bisa Saya digambarkan juga terkait dengan kegiatannya begitu Pak. Ya, makasih. Oke, saya bantu jelaskan nanti di setiap harinya nanti ada kurikulumnya sendiri nggih Bapak. Jadi kayak ada IPE-nya masing-masing, targetnya masing-masing, semisal materinya, penentuan judul dan lain sebagainya nanti selalu dibimbing Bapak. Dan spesial di camp juga, kalau camp nanti akan ada pembimbingan selama 1 tahun setelah camp. Jadi Bapak juga bebas untuk nanti bisa dibimbing secara langsung oleh trainer melalui Zoom ataupun melalui WhatsApp dan di hari Kamis seperti sore ini tetap juga bisa mengikuti seperti itu Bapak. Jadi sudah ada kurikulumnya ya Bapak. Jadi pasti dituntun dari awal seperti itu. Dan minimal sudah memiliki hasil riset biar lebih enak pada saat di campnya. Untuk fasilitas campnya nanti untuk di Jogja nanti gratis makan, konsumsi dan gratis penginapan Bapak. Jadi sudah bisa kalau istilahnya tinggal membawa diri dan nanti akan tinggal fokus untuk submit papernya seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Jadi izin Pak. Ya, monggo Bapak. Ya, jadi pengalaman kami ketika kita submit itu biasanya dibilang itu kita translate itu bahwa transitnya itu adalah kayak kita apa istilahnya memindahkan bahasa gitu. Jadi menurut mereka itu kita nggak layak ke harga itu gitu. Oke, oke. Mungkin ada. Jangan sampai nanti misalnya ada proses proofreading atau apa sebagainya itu gimana gitu. Termasuk tadi itu, enggak? Oh, kalau seperti itu nanti tetap bisa dibimbing Bapak. Jadi nanti bisa langsung ke trainer dari Rumah Scopus biasanya nanti di tiap pertemuan nanti bisa konsultasikan seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian eh, untuk Bapak Ibu sekalian yang terkendala jarak dan waktu mungkin bisa mengikuti kelas online. Kelas online kami ini nanti kami buka kuotanya. Kebetulan ini baru kami buka, nanti akan dilaksanakan di tanggal 3 Januari. Seperti itu, mulainya di 3 Januari. Dan khusus untuk Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan harga diskon menjadi 750.000 saja. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftar, mungkin bisa langsung chat ke CS kami, ya, Bapak Ibu sekalian, baik itu kelas online dan yang nanti akan dibantu untuk menyelesaikan pembayarannya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi? Izin Ya, bertanya, tanya Mas. Mas. Ya, monggo. Siapa dulu, Ibu? Monggo, Ibu. Oh iya, eh untuk yang pembimbingan 1 tahun itu tadi, berarti kan misalnya kita nanti di hari ketiga submit kalau kita ikut offline gitu ya. Nah, lalu nanti tetap akan dimonitor selama 1 tahun.
selama 1 tahun ini apakah kita bebas konsultasi ke trainer untuk riset apapun atau khusus riset yang sudah disubmit itu aja ya Pak? Atau gimana Nanti prosedurnya? Iya. Nanti itu eh, ya kalau kata trainer kan tadi kalau cuma menyelesaikan satu paper itu eman-eman ya Ibu. Jadi kayak mungkin bisa keberlanjutan tapi paling tidak kita fokus dulu untuk menyelesaikan satu dulu Ibu. Seperti itu. Jadi nanti bisa tetap selalu ini konsultasi baik itu via WA grup atau mungkin via Zoom juga dan nanti di tiap sore hari Kamis juga bakal selalu dibimbing. Seperti itu Ibu. Berarti nggak ada larangan untuk bertanya di luar topik yang sudah disubmit gitu ya Mas? Iya, kalau terkait teknis dan lain sebagainya atau permasalahan-permasalahan itu tidak masalah Ibu. Selagi Baik. ya seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Ya, sekalian. Mas. Ya, Saya monggo Mas, Bapak. jadi gini Mas, tadi Grammar yang itu tadi Mas. Oh iya, Jadi gimana Bapak? grammarnya forward saja yang diinstal ya. Iya, nanti diklik klik kanan diekstrak Bapak seperti itu. Kalau yang kan outputnya nggak perlu ya. Maaf Mas, saya kan menggunakan saya handphone nih. Iya, monggo. Nggak bisa di-download Grammarly-nya. Error katanya. Oh, ya nanti kalau itu coba bisa ditanyakan ke CS kami ya nanti untuk keluhan-keluhannya itu. Nanti dibimbing secara langsung dibikinin tutorial Bapak biar tidak ini mungkin dipastikan dulu di download terlebih dahulu ya Bapak. Downloadnya nggak berhasil rupanya. Tadi saya kira sudah terdownload. Ternyata Coba nggak berhasil. diulang lagi Ibu. Mungkin bisa diketik ulang lagi. Ya, error katanya. Oke, mungkin ada lagi saya Mas, lagi nunggu monggo Bapak. jadi saya Wisnu Mas. Jadi kalau misalkan yang 750.000 itu kan tadi katanya tanggal 3 ya Januari ya. Iya, benar Nah Bapak. itu untuk yang 1 tahun atau yang bagaimana Mas? Kalau yang saya jelaskan lagi untuk kelas online itu akan dimulai di tanggal 3 Januari. Nanti untuk biaya investasinya sebanyak 750.000 saja khusus Bapak Ibu sekalian. Jadi itu harga diskon dan itu akan dilakukan selama 8 kali pertemuan nanti. 8 kali pertemuan di akhir nanti akan submit paper di pertemuan ke-8. Nanti juga setelah itu nanti ada 3 bulan pendampingan juga Bapak. Seperti itu. Tetapi nanti di luar itu juga di hari Kamis sore itu tetap selalu didampingi selamanya Bapak. Seperti itu. Oh, jadi kita akan ada konselingnya di Kamis terus selamanya gitu ya. Iya. Terus tadi yang selama 3 bulan itu sampai si artikelnya terpublish ya atau gimana? Iya, nanti kan memang di pertemuan ke-8 itu harusnya sudah submit ya Bapak. Nanti akan selalu dibantu, dipantau dan mungkin ada kendala-kendala tentang publishernya itu mungkin bisa didiskusikan bersama trainer seperti itu Bapak. Syaratnya apa tuh Mas? Apakah udah harus punya data, punya Minimal materi atau punya gimana? kalau Bapaknya memang sudah ingin menyelesaikan papernya minimal sudah memiliki hasil riset Bapak. Atau tidak kalau mungkin masih mau ingin belajar terlebih dahulu juga tidak masalah seperti itu. Kejar Tapi ya 8 kali pertemuan itu ya. iya, benar sekali. Oh gitu ya. Oke oke. Nah, nanti saya Izin hubungin ke siapa Mas? Bisa ke CS kami yang nge-share link ini webinar Oh, pada oke, sore makasih hari ini. Mas. Oke, siap Bapak. Mungkin izin Mas, pertanyaan. Ya, monggo Bapak. terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, saya sebenarnya sama juga tadi Zoom-nya via handphone. Boleh tidak ditolong untuk di-share di grup Oh, WA di saya? grup ya. Iya, untuk paper Oke. sama aplikasinya Grammarly tadi, Pak. Terima Oke, kasih, oke. Pak. Boleh, boleh. Nanti saya share di grup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Siap, bisa di-download. siap. Makasih, Pak. Kalau baru belajar dari nol boleh juga boleh. Boleh sekali Ibu nanti akan selalu dibantu karena memang dari awal kan selalu di tiap pertemuannya sudah ada penentuan judul dan lain sebagainya sudah diplot untuk materi-materinya. Jadi materinya sudah terstruktur. Jadi sampai kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan seksama dan sampai selesai nanti akan ada terakhir yaitu submit paper seperti itu. Oke, mungkin Berarti ada perlu draft ya Mas, draft dari paper kita ya. iya, iya seperti itu Bapak. Ya mungkin cukup sekian untuk sore hari ini.
jika masih ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ke grup atau ke CS kami ya. Untuk Bapak Ibu sekalian berhak mendapatkan harga promo. Jadi eh, harga promonya akan berlangsung di sampai hari Minggu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan di 750 sebelum kehabisan kuota nih Bapak. Soalnya kami batasin juga untuk kelas online-nya jadi biar bisa fokus dan bisa tercapai submit paper di pertemuan terakhir. Mungkin seperti Mas, itu saya. mohon maaf untuk yang 750 itu di Jogja ya tanggal 3 itu. Oh, Ya. kalau 750 itu ini Bapak, nanti kelas online Bapak. Nanti bisa. Oh, kalau yang ini, Kalau kalau yang kalau yang di apa Jogja offline, itu nanti camp di harga 4 juta, oh Bapak. itu tanggal berapa, Mas? Itu di hari Jumat depan sudah bisa Bapak, di Jumat Sabtu Minggu. Oh, daftarnya langsung di grup bisa ya? Bisa nanti saya bilang ingin mendaftar camp gitu, nanti akan langsung di follow up sama CS kami. Ya, soalnya Mas sambil ngatur waktunya gitu. Tanggal berapa itu berarti? Apa Bapak? Tanggal berapa hari Jumatnya? Hari Jumat tuh di tanggal 10 Bapak. Oh, 10 Januari ya. Ya, soalnya di tanggal Kalau 3. sebelumnya Oh, di tanggal ada 3 juga sebelumnya ada Bapak. Di tanggal 3 juga ah, ada. tanggal 3 berarti 3, 4, 5 berarti di Jogja ya. Iya, seperti itu. Boleh mau saya daftar yang di Jogja 3 hari tanggal 3 itu. Oke, nanti mohon di chat di grup ya Bapak, nanti dibantu follow up. Ya, Baik, terima kasih. mohon maaf izin share Bapak Ibu, saya baru selesai ikut workshop di Jogja 13 sampai 15 Desember kemarin dan pengalaman saya ya cukup bermanfaat lah untuk saya bisa karena full service dan kita 3 hari situ 24 jam bisa disupport oleh tim dari Rumah Scopus. Jadi saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mau ikut camp, lebih baik ikut camp dibanding online gitu. Kalau camp tuh kita langsung face to face dibantu oleh tim dari Rumah Scopus gitu Bapak Ibu. Jadi ini Siap. share pengalaman aja dengan Baik duit 4 Bapak, juta terima itu kasih atas testimoninya. dengan duit 4 juta itu kita makan itu ditanggung 3 kali dan tempat juga pokoknya nggak rugi lah kalau saya lihat ya. Iya, Nah, kita juga terima kasih Bapak. dikasih servis yang Fasilitas. sangat inilah fasilitas gitu ya. Dari Grammarly, kemudian dari Turnitin, kemudian Scopus, semuanya tools sudah langsung diberikan gratis, tapi hanya untuk 1 bulan. Jadi nggak rugi lah Bapak Ibu kalau emang ingin target submit Scopus gitu ya. Saya sarankan ikut camp offline daripada online itu kurang, kalau menurut saya ya kurang ini ya. Kalau kita apalagi kan kita kan memang benar-benar baru ya untuk di Scopus dan sangat bermanfaat karena nanti akan ada anatomi paper gitu ya yang sangat membantu gitu ya untuk dan menggunakan AI segala macam kita dibantu oleh tim teman-teman di Scopus. Jadi saya sarankan Bapak Ibu bisa mengambil yang paket camp aja Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak atas Terima testimoninya. kasih ya Mas atas Terima bantuannya. Saya kasih. sangat terima kasih sekali ya. Mas Hafiz, Mas Hafiz, Mas Hafiz, Ya, Mas Pak. Hafiz. minta tolong link Uh, Grammarly-nya tolong halo, diulang lagi dong Mas. selain tanggal awal Januari itu masih ada nggak nanti? Masih ada Bapak, nanti di hari Jumat di tanggal 13 ada ya Bapak. Oke, mungkin Ya, itu dulu. tanggal 13 ya? Ya, 13. Oke, oke. Atau nanti Nanti saya ke admin ya. iya langsung ke admin box. Nanti akan di-share juga untuk rekamannya pada sore hari ini dan nanti akan di-share juga di grup untuk aplikasi tadi yang sudah di-share oleh Mas Hafid ya. Baik, Iya, mungkin oke, cukup terima sekian kasih. untuk Ya. Izin hari ini. Oke. Terima Bapak, kasih. izin Ya, Terima Bapak monggo kasih, selamat terakhir. Mas sore, Hafiz Mas tolong Hafiz dikirim ya. ulang Mas link Grammarly-nya tadi saya terpental di chatnya tolong Mas Oh iya, ini ataupun Ibu nanti di grup Di ya Ibu, WA, nanti akan WA dikirim grup oh ya. di di WA. WA. Jadi Alhamdulillah. mohon Ya. ditunggu dulu ya Ibu. Oke, Terima saya kasih. tutup Selamat webinar sore, pada malam hari ini. saudara-saudara Selamat sore. semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Terima kasih. Kiri. Salam untuk Prof. Jo Mas Hafid. Lurus, masuk aja ke SW.
Harapan Raya terus orang jadi salah. Nanti depan ada problem. Hati ya. Perasaan orang milih Om Ali kok gitu. Kayak Om Ali. Oh, juga ya Bapak. Nah, itu depannya sama-sama Baswedan ya. Baswedan tengah ya. Di sini. Nah, ya. Masuk tengah ya. Om. Tip-tip loro. Hati-hati. Dan yang pengen kartu biong. Berarti lagi ya. Tip-tip loro. Sebulan kiri dapat. Para pelaku jangan 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 dok.
pas hati-hati betul mobil ini mau ngontang manting motor ya masuk kiri pol ya masuk kiri pol hijau terus awas terus alah kena merah kiri jalan terus ya kita bukannya lurus pak iya lurus masing-masing ada yang di uang gitu ada kanan lurus dikit lurus dikit betul ada yang nah ikutin mobil itu ikutin dong mobil ini angkat kiri ya kiri awas
Wah, semotong gitu ya. Si sedap ini. Tutup ya, tuh. Tutup. Hah? Hah? Kecuali yang mau makan. Masuk aja dulu. Apa? Tutup. Ya. Oh, kanan, 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 Pak. Kanan, kanan, kanan dulu, Pak. Kanan dulu, kanan dulu, kanan dulu, dulu, dulu. Dulu, 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 dulu. Dulu, dulu. Dulu, dulu kiri, Pak. Dulu, dulu kiri. Kiri dulu. Kiri dulu. Dulu, dulu. Jauh, jauh, jauh. Lagi, lagi. Cibo. Lagi, lagi, lagi. Hop. Kanan, kanan. Tuh, mundur kiri. Dulu, dulu. Hop. Dulu, dulu. Kiri mentok ya. Terus kiri benar.
Sorry nih ya judulnya.